Perkenalkan, nama saya Davari Sandi Hakim dengan NIM 51004 dari kelas K Desain Indonesian Culture. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 8 hingga 14. Ya, nggak perlu banyak bicara, masuk ke presentasinya. Pada materi ke-8 ini saya belajar tentang GSRB, majalah zaman dan juga pameran desain grafis pertama di Indonesia. GSRB itu merupakan gerakan seni rupa baru. Ya, terdapat 8 tokoh GSRB yang ikut turut serta membentuk GSRB sebagai pengantar dunia seni rupa Indonesia kepada pemahaman baru atas ideologis kesenian. Masuk ke majalah zaman. Majalah zaman ini terbit di saat maraknya GSRB. Sampul-sampul dari majalah ini tuh tampil nggak biasa karena menggunakan ilustrasi karya seniman atau juga desainer grafis yang ikut turut serta. Berikutnya ada pameran desain grafis pertama di Indonesia. Pameran desain grafis pertama di Indonesia ini diadakan pada 16 sampai 24 Juni tahun 1980 di Erasmus Huis Menteng Raya, Jakarta. Pameran ini diadakan oleh 3 desainer grafis Indonesia yaitu Hani Kardinata, Gauri Nasution, dan Didit Kris Purnomo yang bertajuk Pameran Rancangan Grafis tahun 80 Hani, Gauri, dan Didit. Berikutnya pada pertemuan ke-9 terdapat materi ragam gaya visual di Indonesia, gaya visual sampul buku penerbit alternatif di Indonesia, dan fenomena gaya retro. Nah, di materi ragam gaya visual di Indonesia, itu isinya tuh macam-macam gaya visual di Indonesia. Nah, itu tuh berawal dari komputer grafis di Indonesia yang semakin populer, yang membuat banyak gaya visual yang diadopsi semakin beragam. Makanya banyak macam-macam gaya visual yang ada di Indonesia. Berikutnya gaya visual sampul buku penerbit alternatif di Yogyakarta. Nah, ini tuh muncul pada tahun 1990-an sebagai perlawanan dari penerbit besar yang mendominasi pasar buku saat itu. Itu ada fenomena gaya retro. Munculnya gaya retro ini berawal dari genre pop art yang dikembangkan pada tahun 1940 sampai 1950. Nah, di pertemuan ke-10 saya belajar mengenai Wedas Pop Art Portrait atau WPAP, fenomena cetak buku berwarna penuh, dan juga majalah Icon. Nah, Wedas Pop Art Portrait itu muncul dari penurunan gaya penglihatan Pak Weda. Nah, Bapak Weda mengimajinasikan wajah manusia sebagai bentuk-bentuk geometris seperti kotak dan garis. Jarang juga ditemukan bentuk-bentuk lingkaran atau bergelombang pada karyanya. Nah, berikutnya muncul fenomena cetak buku berwarna penuh. Muncul di penerbit pada tahun 1990-an. Jadi semakin berkembang lah di tahun segitu. Nah, berkembang itu gara-gara adanya komputer grafis yang membuat kayak layout lebih mudah, terus semacam kayak menggunakan elemen-elemen yang lebih banyak, dan juga berkembangnya alat cetak pada zaman tersebut. Nah, berikutnya majalah Icon. Majalah Icon itu dibuat oleh Enrico Halim pada 22 Juli 1994 di kamar orang tuanya di Jakarta. Nah, majalah ini tuh menggunakan kertas yang ramah lingkungan dan juga peduli terhadap isu ramah lingkungan yang pada masa itu masih jarang diangkat dalam media massa. Nah, pada pertemuan berikutnya, yaitu ke-11, saya belajar mengenai Taring Padi, Jogja Mural Forum, majalah desain grafis Indonesia yang pertama yaitu Blank, dan juga buku Citizen Designer. Taring Padi itu berdiri di Yogyakarta pada 21 Desember tahun 1998. Merupakan organisasi independen yang berkarya pada bidang seni dan budaya. Dia juga mengekspresikan sikap oposisi terhadap doktrin seni untuk seni. Jogja Mural Forum merupakan lembaga non-profit yang berbasis di Yogyakarta, berdiri pada awal 2006. Jogja Mural Forum ini merupakan komunitas yang terdiri dari pemerhati, seniman, para anak muda maupun warga yang tertarik dengan seni mural. Majalah desain grafis Indonesia yang pertama, Blank, pertama kali diluncurkan pada 14 Februari 2002 di Yogyakarta, memiliki visi berdayakan orang kreatif melalui sudut pandang yang ekstrim. Majalah Blank ini ditutup pada 3 Maret 2004 karena rugi lebih dari 140 juta rupiah. Buku Citizen Designer terbit pertama kali di New York pada 1 Mei 2003, memiliki isi lebih dari 70 esai dan wawancara. Buku ini menyampaikan referensi tentang arti menjadi desainer yang bertanggung jawab. Pada pertemuan ke-12 terdapat materi majalah desain grafis konsep, Gerakan Indonesia Bertindak, pameran poster International Light of Hope for Indonesia, petasan grafis, dan juga Ruang Rupa. Majalah desain grafis konsep. Majalah ini diterbitkan oleh suami istri Joko Hartanto dan Vivi Usman di bawah perusahaan penerbitan PT Konsep Media pada tahun 2004, memiliki komitmen untuk menghadirkan literatur desain yang high quality demi komunitas kreatif Indonesia. Gerakan Indonesia Bertindak. Gerakan Indonesia Bertindak dibuat oleh suami istri yang bernama Iwan SJP dan Indah SJP. Gerakan ini bertujuan mengajak untuk cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pameran poster International Light of Hope for Indonesia. Pameran ini diselenggarakan pada 7-11 September 2005 oleh FDGI di area FGD Expo. Diikuti oleh 66 desainer dari 17 negara, dan juga pameran ini merupakan pameran poster terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 16 tahun terakhir. Petasan
Grafis. Petasan Grafis merupakan pameran desain komunikasi visual yang diadakan dari 16 Agustus sampai 30 Agustus 2006 oleh ADGI. Pameran ini memiliki 3 tema, yaitu kemasan makanan tradisional Indonesia, event, dan destination branding. Ruang Rupa. Ruang Rupa merupakan organisasi seni rupa kontemporer yang berdiri pada tahun 2000 oleh sekelompok seniman di Jakarta. Ruang Rupa mendorong kemajuan gagasan seni rupa dalam konteks urban dan lingkup luas. Pada pertemuan ke-13, saya itu belajar tentang web design, fotografernet, game design, dan juga animasi. Web design atau website pertama kali dirilis pada 28 Oktober 1991 oleh tim Berners-Lee. Secara umum, tim menggambarkan 3 teknologi sejak 1991, yaitu www, httpd, dan libww. Photographer.net adalah situs fotografer di Indonesia, diluncurkan pada tanggal 30 Desember 2002 oleh Valen Sriyadi dan Kristupa Saragi, merupakan galeri gratis untuk para fotografer memasang foto-foto karyanya. Game design. Developer dan publisher game di Indonesia itu paling terbanyak ada di kota Bandung. Game berawal dari sebuah game yang bernama NIM, dibuat pada tahun 1940 oleh Edward Condon. Berikut animasi. Terdapat 155 studio animasi di 23 kota di Indonesia, dan Pulau Jawa memiliki 137 studio animasi. Jadi Pulau Jawa merupakan pemilik studio paling banyak. Indonesia memiliki beberapa karya animasi seperti Adit Sopo Jarwo, Patriot Cilik, dan juga Petualangan Si Unyil. Pada pertemuan yang terakhir, yaitu ke-14, terdapat materi mengenai disrupsi media digital. Disrupsi media digital merupakan perubahan secara besar-besaran menandai sebuah era dari sifatnya offline ke online. Banyak bisnis yang mengalami disrupsi oleh model bisnis yang dijalankan para pengusaha online. Dunia percetakan juga mengalami disrupsi digital. Dapat kita rasakan kalau konsumsi percetakan dan penerbitan dalam bentuk fisik mengalami penurunan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.